Assalamualaikum warahmatullahi Balik, wabarakatuh. tembak pertanyaan aja. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? I maybe good. What about you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sem-sem ya. Ya, seseorang bertanya kepada saya dan saya rasa Anda lebih bisa Apa ini? menjawabnya. Boleh saya baca dulu ya? Iya, silakan. Berdasarkan konsep senda akhirat. Oh, alah. Ini ada ayatnya. Innal hasanata yudhibnas sayyiati. Saya nggak tahu itu surat apa. Kalau nggak salah itu di pertengahan Al-Quran ya. Tapi artinya kayak gini. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan, termasuk dosa-dosa. Itu jawaban untuk yang paragraf akhir ya. Oke. Kalau untuk uh, setiap perbuatan, apakah dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Allah? Dan ini, inna rahmatullahi qaribun minal muslimin. Itu ada tuh asbabun nuzulnya juga. Asbabun nuzulnya tuh gini, kalau nggak salah ya. Semoga saya nanti bisa dicek lagi lah. Kalau nggak salah asbabun nuzulnya tuh gini, ada kisah. Karena di Al-Quran itu ada kisah-kisah Bani Israel juga. Dan kisah-kisah tersebut itu kita nggak boleh menafikan, percaya 100% juga enggak, untuk dijadikan pelajaran aja. Misal kasusnya di paragraf kedua itu, ya fair-fairan lah ya kan ya. Dosa, pahala, itu nikmat pahala dari mata aja kita untuk ibadah itu nggak cukup untuk menghitung kenikmatan. Jangankan kalau kita fair-fairan pahala dan dosa ya, kenikmatan aja, nimbang kenikmatan aja itu loh, itu nggak sebanding dengan amaliyah ibadah kita. Nah, karena ada kisah itu seorang wali lah, hidupnya itu di tengah bukan di hutan ya, terpencil lah, dia menanam makanan sendiri, akhirnya ditimbang ya, kemudian beliau protes, harusnya masuk surga karena ibadahku. Baru kemudian ditimbang tuh, ternyata lebih beratan nikmatnya daripada pahala beliau. Akhirnya beliau masuk neraka, kemudian beliau meminta ampun masuk surga. Dan surga neraka itu urusan rahmat ya, bukan urusan pahala kita. Pahala kita banyak, tapi karena Gusti Allah nggak ridho, ya kita nggak bisa buat apa-apa. Kita nggak bisa mendeklar ya, bahwa diri kita layak masuk surga atau enggak, berdasarkan amal ibadah kita. Karena kita nggak bisa menilai seberapa baik kualitas ibadah kita. Seperti itu. Oke, tadi dibandingkan nikmat. Saya tidak paham. Ya, Pahalanya lebih sedikit nikmat dibandingkan ibadah. nikmat. Uh, ya, jadi nikmat memiliki penglihatan, nikmat memiliki kesehatan, nikmat nafas, ya. Tapi Itu kan kalau dia pahalanya lebih besar. Kenapa masuk neraka? karena surga neraka itu bukan urusan kita, bukan hak prerogatif kita, itu haknya Gusti Allah. Tugas kita sebagai hamba, Gusti Allah tuh bilang dalam surat Al-Jin ayat 4, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita itu sebagai manusia untuk beribadah. Nanti masuk neraka surga ya urusannya Gusti Allah. Kecuali kalau apa, mohon maaf ya, ikut Oke. aliran Jabariyah atau Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka berdua memakai dalil Al-Quran, hadis menggunakan akal. Wa hakamatil Mu'tazilatu al-aqla. Itu nasnya dalam kitabnya Imam
Haromain ya, Imam Juwaini. Fa'ilam yakli fasalisuha sampai akhir dalam kitabnya usul fiqh. Nah, usul fikih itu lanjutan daripada ilmu fikih lah. Bilangnya kayak gitu, kecuali kalau apa beraliran seperti itu. Tapi kalau alirannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, yang layaknya orang Indonesia lah. Kita harus memiliki ideologi semacam itu. Seperti itu apa ya? Oke, terima kasih. Bolehkah Ya, sama-sama. saya mengupload di YouTube untuk diserahkan ke Boleh dengan senang hati. orangnya? Terima kasih. Boleh. Silakan. Terima kasih. Bang. Nanti apa referensinya itu tadi untuk paragraf kedua itu apa tadi saya bilang ayatnya itu? Innal hasanata yudhibna sayyi'at. Untuk yang paragraf kedua tadilah kitab Imam Juwaini. Oke. Enggak lah, apa yang apa tangkap saja ya. Baiklah, terima kasih. Ini pertanyaan titipan. Dengan senang hati apa. Baiklah.